Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Haji Prayogo dari kelas PJP 002. Perkenalkan, nama saya Zanjabil Lutfi dari kelas 02 PEJP 002. Oke, yang pertama itu ada hakikat belajar. Belajar sebagai inti dari perkembangan individu didefinisikan sebagai proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan ini mencakup aspek kognitif, pengetahuan, dan pemahaman, afektif, sikap dan nilai, serta psikomotorik, keterampilan fisik. Proses belajar bersifat aktif, di mana individu secara sadar membangun pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar meliputi faktor internal seperti motivasi, minat, dan kemampuan kognitif, serta faktor eksternal seperti lingkungan belajar, kualitas pengajaran, dan dukungan sosial. Pemahaman mendalam tentang hakikat belajar menjadi landasan penting bagi pendidikan dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Oke, yang kedua itu ada esensi pembelajaran. Pembelajaran sebagai upaya sistematis untuk memfasilitasi belajar merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam lingkungan belajar yang terencana. Tujuan utama pembelajaran adalah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan melalui penggunaan metode dan strategi yang relevan. Pendidik berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam membangun pemahaman, bukan sekedar transfer informasi. Oke, yang ketiga itu ada hubungan belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Belajar adalah proses individual yang terjadi di dalam diri peserta didik. Sementara pembelajaran adalah upaya kolektif yang dirancang untuk memfasilitasi proses tersebut. Pembelajaran yang efektif dapat meningkatkan kualitas peserta didik dan pemahaman mendalam tentang hakikat belajar, menjadi landasan penting bagi pendidik dalam merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna. Dengan memahami hubungan ini, peserta didik dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal, di mana peserta didik dapat mengembangkan potensi maksimal mereka. Oke, yang terakhir ini ada implikasi praktis. Dalam praktik pendidikan, pemahaman tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran memiliki implikasi penting. Pendidikan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik, merancang pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas pembelajaran.